Pernahkah Anda atau orang terdekat merasa tiba-tiba pusing, lemas, bahkan hampir jatuh setelah mandi? Banyak lansia menganggap mandi adalah aktivitas paling aman dan tidak berisiko. Padahal, dalam kondisi tertentu, mandi di waktu yang kurang tepat justru bisa memicu gangguan yang serius pada tubuh. Yang jarang disadari, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam menghadapi perubahan suhu dan tekanan. Hal sederhana seperti air yang terlalu dingin, terlalu panas, atau waktu mandi yang tidak sesuai bisa memengaruhi kerja jantung, tekanan darah, hingga keseimbangan tubuh. Inilah yang membuat beberapa kejadian tidak diinginkan bisa terjadi di kamar mandi tanpa disadari sebelumnya. Kabar baiknya, resiko ini sebenarnya bisa dicegah jika kita memahami cara yang benar. Dengan mengetahui waktu mandi yang lebih aman, mengenali tanda tubuh yang belum siap, serta memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap suhu air, Anda bisa tetap menjaga kebersihan tanpa mengorbankan kesehatan. Semua ini penting karena kesehatan tidak hanya ditentukan oleh makanan atau obat, tetapi juga dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Sekarang pertanyaannya, apakah selama ini Anda sudah mandi di waktu yang tepat atau tanpa sadar justru melakukannya di waktu yang beresiko bagi tubuh? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak orang menganggap mandi adalah aktivitas paling aman. Terlihat sederhana, dilakukan setiap hari, bahkan menjadi rutinitas yang tidak pernah dipikirkan resikonya. Namun, pada usia lanjut, tubuh tidak lagi merespon perubahan dengan cara yang sama seperti saat masih muda. Seringkali, keluhan muncul bukan saat mandi, tetapi sesaat setelahnya. Tubuh tiba-tiba terasa lemas, kepala ringan, jantung berdebar, atau napas terasa sedikit berat. Kondisi seperti ini bukan kebetulan. Dalam berbagai penelitian kesehatan, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan tubuh lansia yang mulai menurun dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu dan tekanan. Tubuh manusia sebenarnya memiliki sistem pengatur suhu yang sangat baik. Ketika terkena air dingin, pembuluh darah akan menyempit untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ketika terkena air hangat, pembuluh darah akan melebar untuk membantu melepaskan panas. Pada usia muda, proses ini berlangsung cepat dan seimbang. Namun, pada lansia, respon ini menjadi lebih lambat dan tidak selalu stabil. Dinding pembuluh darah tidak lagi seelastis sebelumnya, dan sistem syaraf yang mengatur reaksi tubuh juga mengalami penurunan fungsi. Akibatnya, perubahan suhu saat mandi bisa memicu reaksi yang lebih besar dari yang seharusnya. Misalnya, saat tubuh terkena air dingin di waktu yang kurang tepat, pembuluh darah bisa menyempit secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan tekanan darah meningkat dalam waktu singkat, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Pada sebagian orang, kondisi ini bisa memicu rasa tidak nyaman, bahkan beresiko jika tubuh sedang tidak dalam kondisi optimal. Sebaliknya, jika menggunakan air yang terlalu hangat, pembuluh darah bisa melebar lebih cepat. Dampaknya, tekanan darah bisa turun secara mendadak. Inilah yang sering menyebabkan rasa pusing atau tubuh terasa seperti ingin jatuh setelah mandi. Selain faktor suhu, kondisi tubuh saat mandi juga sangat menentukan. Tubuh yang sedang lelah, kurang istirahat, atau belum benar-benar siap, akan lebih sulit beradaptasi terhadap perubahan. Dalam beberapa pedoman kesehatan, kondisi ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan keseimbangan dan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Hal lain yang sering tidak disadari adalah perubahan ritme tubuh sepanjang hari. Tubuh memiliki waktu-waktu tertentu di mana kondisi fisik berada di titik yang lebih stabil, dan ada juga waktu di mana tubuh sedang dalam fase penyesuaian. Jika mandi dilakukan pada saat tubuh belum siap,
maka risiko ketidaknyamanan akan lebih besar. Inilah alasan mengapa mandi yang terlihat sederhana bisa menjadi berisiko jika tidak memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Bukan berarti mandi harus dihindari, tetapi perlu dilakukan dengan cara yang lebih bijak. Dengan memahami bagaimana tubuh lansia merespons perubahan saat mandi, kita bisa mulai melihat bahwa waktu dan kondisi saat mandi memiliki peran penting. Dari sini, penting untuk mengenali kapan waktu yang perlu lebih diwaspadai agar tubuh tetap aman dan nyaman. Setelah memahami bagaimana tubuh lansia bereaksi terhadap perubahan suhu, hal penting berikutnya adalah mengenali waktu mandi yang bisa meningkatkan resiko jika tidak diperhatikan. Banyak orang mandi berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kondisi tubuh. Padahal, dalam dunia kesehatan, waktu memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana tubuh merespons suatu aktivitas. Salah satu waktu yang cukup sering menimbulkan masalah adalah terlalu pagi, terutama saat tubuh baru bangun tidur. Pada saat ini, suhu tubuh masih relatif rendah, dan sistem peredaran darah belum sepenuhnya aktif. Jika langsung mandi, apalagi dengan air yang dingin, tubuh bisa mengalami perubahan suhu secara mendadak. Dalam beberapa penelitian, kondisi ini dapat memicu penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba, sehingga tekanan darah meningkat dan jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Selain itu, mandi saat kondisi tubuh masih mengantuk atau belum benar-benar stabil juga bisa memengaruhi keseimbangan. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari kondisi istirahat ke kondisi aktif. Jika dipaksakan terlalu cepat, respons tubuh bisa menjadi kurang optimal. Waktu lain yang perlu diperhatikan adalah setelah melakukan aktivitas fisik, meskipun aktivitas tersebut terlihat ringan. Ketika tubuh sedang lelah, aliran darah dan detak jantung masih berada dalam kondisi menyesuaikan. Jika langsung mandi, terutama dengan air yang terlalu dingin atau terlalu panas, perubahan suhu ini dapat memengaruhi tekanan darah dan menyebabkan rasa pusing atau tidak nyaman. Mandi pada malam hari juga perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Pada waktu ini, tubuh mulai memasuki fase istirahat. Sistem metabolisme melambat dan tubuh sedang bersiap untuk tidur. Perubahan suhu yang mendadak dapat mengganggu ritme alami ini. Dalam beberapa kondisi, hal ini bisa membuat tubuh sulit beristirahat dengan baik atau menimbulkan rasa tidak nyaman setelah mandi. Selain waktu, kondisi lingkungan juga berperan. Udara yang terlalu dingin, kamar mandi yang lembab, atau permukaan lantai yang licin dapat menambah risiko bagi lansia. Keseimbangan tubuh yang sudah tidak sebaik dulu membuat risiko terpeleset menjadi lebih besar jika tidak berhati-hati. Yang perlu dipahami, bukan berarti waktu-waktu tersebut tidak boleh digunakan untuk mandi. Namun, perlu adanya penyesuaian agar tubuh tidak mengalami perubahan yang terlalu mendadak. Misalnya dengan memastikan tubuh sudah cukup hangat, memilih suhu air yang nyaman, dan tidak terburu-buru saat mandi. Dalam berbagai pedoman kesehatan, pendekatan yang paling dianjurkan adalah menyesuaikan waktu mandi dengan kondisi tubuh, bukan hanya mengikuti kebiasaan. Ketika tubuh dalam keadaan siap, respons terhadap perubahan akan lebih stabil dan risiko dapat diminimalkan. Dengan memahami waktu-waktu yang perlu diwaspadai ini, lansia dapat tetap menjaga kebersihan tubuh tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan. Hal sederhana seperti memilih waktu yang tepat bisa memberikan perbedaan besar terhadap kondisi tubuh setelah mandi. Tubuh sebenarnya selalu memberi sinyal sebelum terjadi masalah. Hanya saja, sinyal ini sering dianggap sepele karena munculnya perlahan dan tidak terlalu mengganggu di awal. Pada lansia, kemampuan tubuh untuk beradaptasi memang menurun, sehingga tanda-tanda kecil justru menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah rasa pusing ringan saat berdiri atau saat mulai berjalan menuju kamar mandi. Dalam dunia medis, kondisi ini sering berkaitan dengan perubahan tekanan darah yang belum stabil. Ketika tubuh belum siap, perpindahan posisi saja sudah bisa memicu rasa tidak nyaman, apalagi jika ditambah dengan perubahan suhu saat mandi. Selain itu, tubuh yang terasa sangat lemas atau tidak bertenaga juga menjadi sinyal penting.
Banyak lansia tetap memaksakan mandi meskipun tubuh sedang dalam kondisi seperti ini. Padahal, dalam berbagai panduan kesehatan, kondisi lelah menandakan bahwa tubuh sedang membutuhkan waktu untuk memulihkan energi, bukan menerima rangsangan tambahan seperti perubahan suhu air. Jantung yang terasa berdebar lebih cepat dari biasanya juga tidak boleh diabaikan. Ini menunjukkan bahwa sistem kardiovaskular sedang bekerja lebih keras. Jika pada kondisi ini tubuh langsung terkena air, terutama dengan suhu ekstrim, reaksi tubuh bisa menjadi lebih kuat dan tidak nyaman. Ada juga tanda lain yang lebih halus, seperti kepala terasa ringan, pandangan sedikit berkunang-kunang, atau tubuh terasa kurang seimbang saat berdiri. Pada lansia, keseimbangan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan darah dan kondisi saraf. Jika tanda ini muncul, risiko jatuh di kamar mandi bisa meningkat. Dalam beberapa penelitian kesehatan, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai respons tubuh yang belum stabil. Artinya, sistem pengatur tekanan darah, detak jantung, dan keseimbangan belum siap menghadapi perubahan mendadak. Hal yang sering saya tekankan adalah pentingnya berhenti sejenak dan mendengarkan tubuh. Jika muncul salah satu dari tanda ini, tidak perlu terburu-buru untuk mandi. Duduklah terlebih dahulu, tarik napas perlahan, dan minum air putih untuk membantu tubuh kembali stabil. Langkah sederhana ini bisa membantu mencegah kondisi yang lebih serius. Selain itu, perhatikan juga waktu terakhir makan dan minum. Tubuh yang kekurangan cairan atau energi cenderung lebih mudah mengalami penurunan tekanan darah. Ini bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap perubahan saat mandi. Mengenali tanda-tanda ini bukan berarti harus merasa takut, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan. Tubuh lansia membutuhkan perhatian lebih, dan setiap sinyal kecil memiliki arti penting. Dengan memahami tanda-tanda tubuh yang belum siap, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Mandi tetap bisa dilakukan dengan aman selama tubuh berada dalam kondisi yang stabil dan siap menerima perubahan. Setelah memahami waktu yang perlu diwaspadai dan tanda tubuh yang belum siap, langkah berikutnya adalah memastikan cara mandi dilakukan dengan aman. Tujuannya sederhana, tubuh tetap bersih dan segar, tetapi tanpa memberi beban berlebih pada jantung, pembuluh darah, dan keseimbangan tubuh. Hal pertama yang penting adalah memilih waktu saat kondisi tubuh benar-benar stabil. Idealnya, mandi dilakukan ketika tubuh sudah bangun penuh, tidak terasa pusing, tidak terlalu lelah, dan tidak sedang terburu-buru. Banyak panduan kesehatan menyarankan memberi jeda setelah bangun tidur atau setelah aktivitas, agar sistem peredaran darah punya waktu menyesuaikan diri. Perhatikan juga suhu air. Untuk lansia, air dengan suhu hangat cenderung lebih aman dibandingkan air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Air hangat membantu tubuh beradaptasi secara perlahan, menjaga pembuluh darah tidak mengalami perubahan yang terlalu cepat. Suhu yang nyaman biasanya terasa hangat di kulit, bukan panas menyengat. Cara memulai mandi juga berpengaruh besar. Jangan langsung menyiram tubuh bagian atas. Mulailah dari kaki, lalu naik perlahan ke bagian tubuh lainnya. Metode ini membantu tubuh menyesuaikan perubahan suhu secara bertahap, sehingga reaksi pembuluh darah menjadi lebih stabil. Pendekatan seperti ini banyak dianjurkan dalam praktik kesehatan karena mampu mengurangi resiko pusing atau lemas mendadak. Durasi mandi juga perlu diperhatikan. Mandi terlalu lama, terutama dengan air hangat, dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang berlebihan. Hal ini bisa membuat tekanan darah turun dan memicu rasa lemas. Mandi dengan waktu yang cukup, tidak terlalu lama, akan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, faktor keamanan lingkungan tidak boleh diabaikan. Pastikan lantai kamar mandi tidak licin, gunakan alas kaki yang aman jika perlu, dan sediakan pegangan atau penopang di dinding. Dalam banyak kasus, risiko terbesar bukan hanya dari perubahan suhu, tetapi juga dari kemungkinan terpeleset saat tubuh sedang tidak stabil.
Hal lain yang sering dianggap sepele adalah kondisi hidrasi. Minum air putih sebelum mandi dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tubuh yang cukup cairan akan lebih siap menghadapi perubahan suhu dibandingkan tubuh yang sedang kekurangan cairan. Yang tidak kalah penting, mandi sebaiknya dilakukan dengan tenang. Hindari gerakan yang terlalu cepat atau terburu-buru. Beri waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri di setiap tahap. Dengan cara ini, mandi tidak hanya menjadi rutinitas kebersihan, tetapi juga bagian dari perawatan tubuh yang aman. Pendekatan sederhana ini didukung oleh berbagai prinsip kesehatan dasar, yaitu menghindari perubahan mendadak pada tubuh dan menjaga keseimbangan sistem tubuh. Ketika mandi dilakukan dengan cara yang tepat, risiko bisa ditekan dan manfaatnya tetap bisa dirasakan. Dengan kebiasaan yang lebih terarah, lansia tetap bisa menjalani aktivitas mandi dengan nyaman dan aman. Tubuh terasa segar, pikiran lebih rileks, dan yang terpenting, kesehatan tetap terjaga tanpa risiko yang tidak perlu. Menjaga kesehatan di usia lanjut tidak selalu tentang hal besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat bisa memberikan perlindungan yang sangat berarti bagi tubuh. Salah satunya adalah memahami kapan waktu yang aman untuk mandi dan bagaimana melakukannya dengan benar. Tubuh kita selalu memberi sinyal. Ketika kita mulai lebih peka terhadap kondisi tubuh, kita bisa mencegah banyak resiko sebelum terjadi. Tidak perlu menunggu sampai muncul keluhan yang lebih serius. Mulai dari hal sederhana seperti memastikan tubuh dalam kondisi stabil sebelum mandi, memilih suhu air yang nyaman, dan tidak terburu-buru saat melakukannya. Langkah kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam menjaga keseimbangan tubuh, terutama untuk jantung dan tekanan darah. Dengan kebiasaan yang lebih bijak, Anda bisa tetap merasa segar setelah mandi, tanpa rasa pusing atau lemas. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke keluarga atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu, informasi sederhana ini bisa membantu orang lain menghindari resiko yang tidak disadari. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita setiap hari. Apa yang Anda lakukan hari ini akan sangat menentukan kondisi tubuh Anda ke depan. Sebagai nasihat, pilihlah waktu mandi yang tepat. Dengarkan kondisi tubuh Anda dan lakukan dengan cara yang aman agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari resiko yang tidak perlu. Saya Dr. Indri pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.